Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shinobi. Oke, banyak yang bertanya kepada saya gimana sih cara menggunakan OS Kali Linux. Di video kali ini saya akan menjawab itu semua. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang baru menginstal Kali Linux dan berhasil. Tapi jangan berpuas diri karena kedepannya kita harus lebih giat lagi untuk belajar. Karena untuk menjadi seorang ahli di bidang keamanan komputer atau jaringan atau website. Nah, itu banyak hal yang harus kita pelajari dan semakin ke depan akan banyak kerentanan-kerentanan baru yang ditemukan dan itu kita harus menambah pengetahuan kita juga. Oke, yang teman-teman perlu ketahui ya, saya menggunakan Kali Linux VirtualBox ya, tampilannya sama semuanya seperti ini. Jika menggunakan desktop seperti ini ya teman-teman, tapi nggak jauh berbeda. Yang penting teman-teman biasa di sini icon Kali Linux itu isinya aplikasi semua ya. Nah, ada juga yang nanti tampilannya seperti ini. Apa? Kayak kayak tablet ya, kayak tablet. Jadi dia kotak-kotak di sini itu sama aja ya, teman-teman. Nah, yang perlu teman ketahui itu kita di sini untuk mengakses segala sesuatu itu menggunakan yang namanya terminal. Ya, kalau di Windows itu namanya CMD atau PowerShell. Nah, kalau di sini kita menggunakan terminal. Terminal itu seperti ini, teman-teman. Nah, cuma putih ya seperti ini. Dan nanti di sini ada hak aksesnya ya, teman-teman. Nah, ini user biasa ya. Dia terbatas ya untuk menginstal atau menjalankan aplikasi juga terbatas. Nah, ada lagi user satu lagi root. Root itu dia tidak terbatas. Jadi dia administratornya. Itu untuk mengakses root itu kita menggunakan perintah sudo su. Situ masukkan passwordnya. Ini akun saya namanya Kali ya, dan ini kita masukkan passwordnya. Nah, itu nanti akan berubah menjadi root ya. Dan ini folder defaultnya home Kali. Nah, selanjutnya ya yang perlu teman-teman lakukan adalah di view ini. Nah, ini kita harus ada settingan juga ya, teman-teman. Biar teman-teman bisa full semuanya ya. Nah, di sini kan biasanya teman-teman itu dibatasin ininya ya, biasanya history search per nya. Nah, jadi dia cuma jika nanti teman-teman melakukan sebuah perintah atau misalkan mendownload atau update atau upgrade, nah itu biasanya cuma dibatasin 100 yang kalau di sini 1000 ya. Di sini 1000. Nah, di sini berarti cuma 1000 baris yang tampil. Jadi kalau kita scroll ke atas itu cuma 1000 baris. Jadi baris berikutnya tuh kita nggak bisa lihat. Makanya kita gunakan unlimited history ya. Diklik aja ininya. Caranya klik kanan di sini, terus preference, terus pilih. Nah, behaviornya kalau misalkan di sini 1000, pilih unlimited history ya. Habis itu
apply baru oke ya. Nah, langkah selanjutnya adalah yang perlu teman-teman ketahui adalah setelah menginstal Kali Linux, teman-teman melakukan update menggunakan perintah apt boleh apt update atau apt get upgrade ya. Nah, ada dua, ada apt doang atau apt get. Nah, update. Nah, kalau teman-teman mau ngecek satu persatu bisa seperti ini, apt get update ya. Nanti dia akan update sendiri, atau teman-teman bisa langsung menggabungkan dua perintah menggunakan dan terus apt get upgrade. Nah, tinggal enter aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya hapus dulu, saya close lagi ya. Kita buka terminal, terus kita ketik apt strip get update. Nah, ini kita, nah kalau ada kerentanan seperti ini ya, bukan kerentanan, kalau ada kesalahan seperti ini, teman-teman bisa copy ini, copy, terus paste di sini. Error Kali Linux. Nah, di sini ada permission denied ketika update ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja. Jadi teman-teman setiap ada kesalahan apapun itu, teman-teman bisa membaca perintahnya. Ya, baca perintahnya dulu yang error apa, copy, baru browsing ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalkan salah. Nah, di sini dia cuma ngasih tahu kita perlu mendapatkan sudo. Nah, maksudnya itu adalah kita harus menjadi super user. Super user atau singkat SU ya. Jadi kita bisa harus jadi akun root dulu, atau kalau kita mau cepat langsung, kalau ini kan kita lama ya. Nah, maksudnya lama itu satu persatu kita jadi super user dulu, baru masukkan perintah update. Nah, ini kita bisa kita gabungin sudo apt get update. Nah, nanti langsung masukin password kita. Nah, jadi langsung ya, tanpa harus masuk ke akun super usernya atau rootnya ya. Nah, jadi di Kali Linux itu kita bisa menggabungkan dua perintah sekaligus ya teman-teman. Ini perintah sudo itu perintah untuk menjadi super user, apt get update itu perintah untuk melakukan update. Nah, tinggal tunggu aja.
Nah, kalau teman-teman jaringannya lancar, itu akan seperti ini. Ya, get 1, get 2, 3. Nah, harusnya berurutan ya teman-teman. Tergantung yang ringan ini. Ntar kalau udah selesai, kita tunggu aja ntar kalau udah selesai. Nah, ada tulisan down ya. Nah, habis itu kita langsung sudo apt get upgrade. Nah, ntar dia minta upgrade kita butuh 32 MB. Setuju atau enggak gitu. Kalau setuju, melanjutkan, ketik Y. Nah, ini dia langsung mengupgrade ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tunggu aja. Nah, kalau tadi kita klik 1000 printer doang, kita cuma bisa ketika ini selesai, memang bisa scroll sampai 1000 dari yang terakhir sampai 1000 baris ke atas. Anggaplah mentok di sini, dan kita nggak bisa baca perintah yang atasnya lagi. Maka untuk itu tadi kita gunakan unlimited ya, jadi kita bisa tahu sampai ke atasnya. Nah, ini kalau misalkan ada error, teman-teman bisa baca perintah errornya seperti ini ya. Ada masalah. Nah, ini tinggal kita copy di bagian yang bermasalah, satu baris saja. Kita cari di internet ya. Karena kita itu bukan orang pertama yang menggunakan Kali Linux. Jadi setiap ada error atau masalah itu kemungkinan orang lain sudah pernah mengalaminya. Nah, ini 23%. Tunggu aja ya teman-teman. Ini kira-kira bisa sampai 10 menit ya. Tergantung kecepatan internet teman-teman. Nah, setelah mengupgrade, teman-teman harus merestarnya biar teman-teman bisa merasakan sendiri perubahan setelah upgrade. Ya, setelah ini kita akan membahas cara menggunakan toolsnya ya. Jadi teman-teman yang pemula nggak perlu khawatir menggunakan Kali Linux. Yang tidak ada, yang jarang diajarkan itu adalah cara penggunaannya. Yang penting asalkan teman-teman sering membaca perintahnya atau errornya, insya Allah saya yakin teman-teman bisa mengatasi masalahnya. Dan saya menganjurkan untuk teman-teman itu menggunakan virtual machine ya, seperti saya, boleh VMware, boleh VirtualBox, karena memang yang disarankannya itu adalah virtual machine. Sangat dianjurkannya oleh si offensive security itu adalah
menggunakan virtual machine. Jadi kalau misalkan ada error atau ada masalah atau ingin berpindah komputer, teman-teman bisa melakukannya dengan mudah. Nah, ini sudah 54%. Ini udah permintaan yang ke 419 ya. Tunggu aja sekitar 5 menit lagi. Tunggu 10 menit lagi. Nah, ketika kita upgrade, apakah kita boleh melakukan hal yang lain? Saya sarankan sih ketika upgrade kita tidak melakukan hal yang lain-lain ya, karena khawatir mengganggu proses upgrade-nya ya teman-teman. Jadi asalkan internet teman-teman lancar, nggak ada masalah, insya Allah cepat kok untuk upgrade gitu. Makin ke sini pihak Offensive Security ya yang mengembangkan Linux ini membuat OS kali ini lebih mudah, lebih simpel gitu. Jadi teman-teman yang pemula itu bisa untuk menggunakannya. Nah, ini sudah 80%. Nah, sudah 82%. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang cara penggunaannya ya setelah melakukan update dan upgrade. Nah, biasanya teman-teman ketika menginstal Linux itu biasanya terkendala di WiFi ya untuk yang pengguna dual booting. Nah, itu bisa teman-teman gunakan perintah jaringan. Ya, untuk WiFi yang biasa menggunakan WiFi, makanya sangat disarankan ketika menginstal Linux itu teman-teman sudah terhubung dengan jaringan, sudah connect dengan internet gitu, karena dia otomatis langsung membaca jaringan untuk yang terbaru saat ini ya. Nah, ini bentar lagi 100%, tinggal tunggu aja. Nah, dia sudah melakukan ekstrak. Dan tadi proses upgrade-nya ya, dan sekarang lagi pengekstrakan ya. Ini semua kebutuhan kita untuk melakukan pengujian terhadap sebuah aplikasi atau sistem itu sudah lengkap ada di Linux. Nah, kalau ada yang nanya, bisa nggak sih kita menggunakan OS lain untuk menguji keamanan komputer atau aplikasi atau website? Bisa, tapi teman-teman sedikit repot. Kenapa repot? Karena teman-teman harus melakukan install ya. Harus melakukan install dan itu terkadang seperti Windows ya, itu kita harus menginstal Python dulu gitu, karena kebanyakan aplikasi itu menggunakan
Python ya, bahasa pemrogramannya. Nah, kalau untuk Linux apa yang lain bagaimana? Bisa juga gitu, bebas. Nah, jadi ada Kali Linux. Biasanya sih teman-teman di penggiat keamanan komputer itu menggunakan OS Parrot ya, burung kakak tua. Nah, istilahnya. Nah, itu sama juga dia ada OS-nya gitu. Tapi menurut saya yang lengkap itu adalah Kali Linux. Dan di Kali Linux juga ada sertifikasinya ya teman-teman. Namanya OSCP, atau teman-teman bisa ngambil PWK-nya, Penetration with Kali Linux. Nah, teman-teman bisa nanti cek di officialnya ya, website officialnya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa cek di sini, terus di sini kali kali dan object link. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung nih, di sini udah ada dokumentasinya tentang Kali Linux. Ya, apa yang teman-teman butuhkan udah disediain. Nah, yang penting teman-teman itu rajin baca aja. Kalau teman-teman ada error langsung dibaca, nah itu insya Allah saya yakin teman-teman pasti bisa menggunakan OS Kali Linux. Nah, untuk defaultnya biasanya browsernya itu terkadang Mozilla doang, terkadang Mozilla dan Google Chrome. Jadi teman-teman kalau misalkan lebih suka dengan Google Chrome, teman-teman bisa install ya, searching di Google. Bisa caranya adalah ketik aja cara install Google Chrome di Kali Linux. Di video saya sebelum juga saya sudah membuat video tentang upgrade ya, itu nggak jauh beda. Yang pertama itu download aplikasinya, habis itu langsung install. Nah, ini sudah sedang menginstal aplikasi-aplikasinya ya, baru sampai ke exploit DB. Ini database exploit ya teman-teman ya. Jadi exploit yang dari tahun yang lama sampai terbaru itu ada di exploit DB. Nah, kalau kita unlimited ini kita bisa ngecek sampai atas ya. Kalau 1000 memang 1000 baris. Coba teman-teman bayangin ini lebih dari 1000 ya. Ini get ini aja itu sampai 800 ya. Nah, kemungkinan ini udah lebih dari 1000 ya teman-teman. Makanya saya menyarankan teman-teman untuk melakukan lebih mudah buat pemula ya. Seperti ini, bikin unlimited.
Nah, ini kali menunya sepertinya sudah berubah juga. Dan ini upgrade-nya ke Kali Linux 2022.3 ya teman-teman. Kita akan lihat tampilan temanya. Sepertinya akan berubah juga. Nah, rata-rata bahasa yang digunakan Python ya. Ini sedang update aplikasinya ya. Baru aplikasi L sampai L. Nah, buat teman-teman yang butuh bantuan boleh di kolom komentar ya untuk tanya-tanya tentang masalah yang teman-teman hadapi tentang Kali Linux ataupun yang lainnya teman-teman mau bahas. Nanti semoga saya bisa membantunya ya teman-teman. Nah, ada juga menggunakan Golang ya. Ini Golang. Nah, ini kita tinggal tunggu kurang lebih 10 menit lagi ya teman-teman. Karena ini dia menginstal aplikasinya ya. Dan aplikasinya itu lebih dari 500 aplikasi ya teman-teman yang ada di Kali Linux, tapi tidak tampil semua ya, tidak tampil semua maksudnya tidak seperti ini nih. Nah, di sini kan cuma sedikit ya teman-teman. Seperti ini cuma 1 2 3 4. Nah, ini DNS cuma 3. Kalau mau cari ngecek IDS atau IPS nya cuma 2 doang. Sebenarnya ada semuanya banyak ya. Ini information gathering, vulnerability analysis. Nah, web application analysis, database assessment. Nah, semuanya ada di sini ya. Ini udah dikelompok-kelompokin. Ini khusus untuk cracking yang meretas password ada di sini. Untuk pengujian wireless ada di sini. Dan untuk website bisa ini ya. 1 sampai 4, bahkan sampai 5 juga kita bisa gunakan. Nah, sniffing dan spoofing itu khusus untuk jaringan aja ya. Nah, ini untuk forensik, digital forensik, khususnya di sini doang ya. Forensik. Nah, ini kita udah sampai ke JDK-nya. Nah, nanti setelah ini kita akan melakukan restart
Setelah melakukan restart, kita akan masuk ke cara menggunakan aplikasi. Dan saya akan kasih tip dan triknya agar teman-teman jika melakukan perintah tidak salah dan tidak ada error. Nah, ini aplikasi yang ada ya. Ini aplikasinya semuanya ada di sini. Jadi teman-teman bisa lihat aplikasinya ya. Nanti jangan teman-teman kira semuanya GUI ya. Kebanyakan aplikasinya seperti ini semua tampilannya. Cuma terminal seperti ini. Tidak ada seperti Windows yang ada tombol klik-klik-kliknya gitu. Di sini nggak ada, semua print. Kebanyakan itu print, kita harus menjalankan perintah. Nah, jadi teman-teman nanti saya akan kasih tips dan triknya gimana caranya biar teman-teman kalau lupa perintahnya seperti apa gitu, lupa sintaknya atau lupa perintah yang mau digunakan. Nah, ini biasanya setting waktu ya teman-teman. Ini sekarang lagi setting waktu. Nah, semuanya udah langsung diaktifin, diapapin. Nah, ini ada versi baru ya, ada konfigurasi, ada di file ini. Kalau udah seperti ini udah nggak lama lagi ya teman-teman. Ya 5 menit lagi lah. Nah, teman-teman bisa balik lagi ke atas untuk mengecek apa yang setelah diinstal, apa yang baru. Mana Vim baru, konfigurasi filenya ada di etc vmrc ya. Vim.
Nanti juga kita akan belajar tentang di video ini ya. Langsung saja saya ajarkan cara melakukan editor ya. Jadi editor itu kita menggunakan text editor ya teman-teman, pengolah kata. Nah kalau di Windows kan biasanya kita menggunakan Word, tapi kalau untuk pemrograman itu kan kita biasanya pakai Notepad plus plus ya, terus dan lain-lainnya, atau enggak pakai Notepad. Nah kita di sini ada namanya Vim sama Nano, itu yang populer. Jika teman-teman pengen bikin dokumen, di sini juga ada dokumen. Misalkan pengen bikin Word ya, tapi bukan Word formatnya ya, itu namanya ODT. Nah ini Office. Nah ini aplikasi text editornya ya, Vim atau ini. Nah, untuk video pakai ini ya, internet, Firefox, Google Chrome. Nah, harusnya ada sih teman-teman di sini. Nanti kita bahas lagi ya setelah instalasi selesai. Kita lihat ini sudah ke open JDK-nya udah ya. Ini udah mulai ke jaringannya. Nah ini tadi diskonnya karena install ini nih, WPA Subtitan. Nah ini tinggal dikit lagi teman-teman ya. Ini udah nyampe setting up Faraday. Ini setting up Faraday ya teman-teman. Jadi aplikasi Faraday ini untuk namanya forensik. Oh ini maaf, maksud saya reporting tools ya. Saya akan coba mode layar penuh ya.
Nah, karena ada upgradean ya, ada beberapa yang tidak digunakan lagi, ada beberapa yang masih digunakan. Nah, kenapa saya bilang saat upgrade dan upgrade tidak boleh menjalankan aplikasi, karena nantinya beberapa aplikasi itu akan hilang dan tidak bisa digunakan. Jadi ketika kita update dan upgrade, kita menjalankan aplikasi yang lain, maka bisa jadi aplikasi yang kita jalankan itu bermasalah karena ada pemindahan patch ya. Contohnya seperti ini, yang tadinya di sini pindah ke sini, nah, gitu ya. Dan ini sudah selesai. Sekarang kita close terus restart. Kita akan lihat tampilannya seperti apa. Apakah sama atau ada perubahan? Untuk ininya masih sama ya, untuk seperti itu nih tadi. Nah, kita masuk lagi. Tunggu sebentar ya sampai ke menu desktopnya muncul. Oh, sama aja, nggak ada perbedaan. Oke teman-teman, setelah update dan upgrade, kita akan belajar menggunakan aplikasinya. Nah, yang perlu teman-teman pelajari adalah patch. Patch itu seperti URL ya teman-teman ya. Saya kecilin dulu. Nah, pertama-tama untuk melihat daftar isi dari folder, kita menggunakan ls ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini kalau di Windows itu seperti teman-teman, ls itu seperti ini. Nah, tuh lihat listnya ya. Nah, seperti ini ls itu.
Nah, untuk masuk ke foldernya kita menggunakan perintah cd. Contoh, kita masuk ke folder download ya, cd download. Nah, teman-teman, saya kasih tips ya. Kalau teman-teman mau ngetik download, itu tinggal ketik aja do. Nah, kalau terus pencet tab, karena di sini yang depannya do ada dua. Ya, ketika kita akan menggunakan apa otomatis ya, itu dia akan mengsugesti dua tempat tuh, dokumen apa download. Nah, makanya untuk itu kita tambahin w, baru pencet tombol tab, klik. Nah, kita mau lihat folder apa isi dari folder download, ketik lagi ls. Nah, seperti ini ya. Dan terus kalau misalkan kita mau pindah ke atas lagi ya, seperti ini kan, ini contoh download. Nah, ini kan kalau kita mau ke atas lagi, kita ke bin misalkan ya. Nah, ini kita kalau di Windows bisa seperti ini, kita pencet arah sininya, nah download. Nah, untuk kalau di kali Linux ya, ketika kita ini saya masukin lagi ya, grup masuk. Nah, ini saya cd, saya masuk lagi ke grup bounty data ya. Nah, ini udah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan cd. Nah, seperti ini, bisa satu, dua ya, atau boleh teman-teman nah ini dua kali, ini seperti ini ya. Ini kan kita ada di bounty download kali. Nah, kalau kita mau di folder kali ya, itu berarti kita loncat 1 2, berarti cd 1 2. Nah, kita langsung ke folder kali. Kita cek lagi kita ada di mana. Tuh, ada di directory home kali ya. Sama seperti ini, seperti Windows. Ketika kita mau ke arah sini, kita bisa hilangin aja ininya. Nah, kalau di Windows seperti ini ya. Kalau kita mau ke bin, tinggal tambahin seperti ini, bin, pada otomatis masuk ke bin ya. Jadi teman-teman harus patch ini harus tahu. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, kalau untuk di Linux itu bisa menggunakan ls ya, atau pwd ya. Jadi ls itu teman-teman tahu, oh isi dari folder ini apa gitu. Untuk pwd itu dia patch atau URL dari kita berada. Sekarang kita di home kali ya.
Nah, itu untuk lokasi kita ya, teman-teman. Nah, untuk menghapus perintah itu karena udah kebanyakan kita pencet clear ya, clear. Nah, teman-teman kalau misalkan bingung tulisan clear, ketik aja KL terus tab. Nah, ntar ada tulisannya clear mana nih, clear konsol apa clear, oh ini clear ini. Ya udah, lanjutin sampai tandanya hijau. Nah, contoh ya, kita sekarang menggunakan cara menggunakan aplikasi. Contoh kita mau menggunakan aplikasi Nmap. Ya, Nmap. Cara menggunakan Nmap bisa klik ini di sini. Oh, dia langsung keluar seperti ini. Atau bisa juga kita ketik di sini Nmap. Nah, kalau teman-teman tahu perintahnya, bisa langsung ketikin perintah semuanya. Nah, nama aplikasinya, terus perintah yang mau dijalaninnya. Tapi kalau nggak tahu, teman-teman bisa ketikin aja nama aplikasinya dulu. Nah, ntar dia muncul perintah-perintahnya. Ya, ini Nmap versi 792. Penggunaannya Nmap. Nah, nama aplikasinya, scan tipenya apa, nah, terus optionnya, terus target spesifikasinya. Target spesifikasinya ini ya, bisa domain, terus apa, ini dia kelasnya dia 24 16 atau apa ya, atau bisa menggunakan IP-nya, IP kelasnya ya. Atau kalau teman-teman punya daftar yang mau dicek, bisa di sini masukin di filenya, terus input nama file, masukin perintah IL, terus nama filenya. Nah, di sini udah ada perintahnya, tinggal teman-teman baca aja. Untuk dari hostnya nih, host discovery-nya itu ada SL, SN, PN. Nah, di sini ada nih SL itu apa? List scan. Jadi list yang mau di scan. Nah, ini ping scan itu disable port scan. Nah, ini tipe-tipe serangannya nih ntar nih. Nah, terus ke bawah. Dan di sini juga dikasih contohnya penggunaannya. Ya, nmap, minv, min a, scan name, .rg. Nah, ini kita bisa lihat minv. Minv kecil itu artinya, nah kita bisa lihat ke atas. Minv. Nah, increase verbosity level. Ya, jadi kita mau level berapa nih untuk verbosity-nya, untuk kedalamannya ya. Terus min a. Nah, ini untuk mencari OS, mendeteksi OS-nya ya. Terus versi berapa, terus ininya, terus semua yang ada di sini nanti keluar. Nah, ini domainnya. Nah, di sini kan bisa pakai domain, tuh hostname, IP address atau network, nah, atau lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman
bingung, bisa ketikin perintah. Nah, bisa lihat di nmap.org bookman.html. Nah, kita copy kalau teman-teman bingung. Nah, ini tentang nmap ya. Jadi sudah lengkap di sini. Tinggal teman-teman baca aja. Nah, option summary apa, target specification apa, house discovery itu apa, tinggal teman-teman baca. Tinggal di next aja ya. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Inggris, nggak usah takut, tinggal klik kanan terjemahkan ke Indonesia. Oh, nah tuh bisa ya. Udah seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak bisa bahasa Inggris ya. Yang penting teman-teman suka baca, insya Allah bisa. Nah, tuh teman-teman untuk cari ini ya, untuk cari perintahnya bisa ketik man nmap ya. Man nmap itu adalah book manual dari nmap. Manual itu adalah buku petunjuk ya, manual book. Nah, enter. Nah, ini kasih tahu nih nmap itu apa, network exploration tools and security, dan juga port scanner ya. Cara gunainnya nmap, scan tipenya, option, target spesifikasinya. Terus deskripsinya nih latihan ada di sini ya. Nah, ini kalau kita contoh satu nih, kalau kita menggunakan nmap min a min t4, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, itu contohnya doang ya. Optionnya ya, optionnya bisa ditambahin. Nah, seperti ini. Target spesifikasinya itu udah dijelasin ini man. Nah, terus sampai bawah di sini ada 244 ya. Line 280, 292. Nah, man packs. Nah, manual packs dari nmap ya. Man nmap. Nah, ini kalau teman-teman bingung, pencet H lagi. Tapi kalau teman-teman udah paham ya, apa yang udah dicari ketemu, teman-teman pencet Q untuk keluar ya, Q untuk quit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, apalagi aplikasi plugin teman-teman pengen cek, misalkan nah contoh wifi misalkan wireless ya. Wifi ya, ya ketik aja nah, kalau teman-teman bingung ininya gitu, enter. Nah, di sini ada perintah
error, wifi harus menggunakan root. Jalankan kembali dengan sudo, berarti sudo wifi, enter, masukin passwordnya. Nah, seperti ini. Ya, kalau seperti ini, teman-teman ngeliatnya bukan error ya. Ini cuma peringatan doang. Ini karena belum di ada yang belum diinstal, ada yang belum dijalankan. Makanya seperti ini. Error ng did not find any wireless interface. Karena kita belum jalankan. Ya. Nah, gimana cara menggunakan aplikasi wifi ini? Nah, seperti tadi, teman. Seperti ini. Nah, teman-teman untuk menguji wifi ini bisa pakai ini. Nah, kalau udah N itu berarti udah selesai ya. Contoh penggunaannya. Dan nanti teman-teman bisa cek di internet cara penggunaannya ya, untuk lebih spesifikasinya gitu. Tapi ini manual booknya seperti ini ya. Ini WPA-nya mau WPA off-nya atau 500 atau 10 tem ya untuk menunggu. Nah, kalau udah yang dicari ketemu, quit ya. Dan kalau misalkan dirasa ini kepenuhan ya teman-teman, dirasa mengganggu, clear, hilang. Nah, itu ya teman-teman ya, cara menggunakan Kali Linux. Nah, cara installnya gimana? Kalau untuk install teman-teman, contoh kita akan install aplikasi, misalkan cara install teman-teman biasanya searching aja di internet, misalkan cara install SAMPP misalkan di Kali Linux. Kalau misalkan di Kali Linux nggak ada, teman-teman bisa menggunakan selain Kali Linux Ubuntu, karena perintah yang di Ubuntu dan Kali Linux itu sama. Bisa Ubuntu lewat terminal ya, karena Kali Linux dan Ubuntu itu sama-sama base-nya Debian. Nah, lebih enak itu kalau teman-teman install. Nah, ini cari install ya teman-teman, apa yang tidak ada di sini ya. Bettercap. Nah, kita cari Bettercap ya. Kita cari Bettercap. Maksudnya ada Bettercap. Nah, ini
tinggal teman-teman dilihat di sini nih, Linux.org toolsnya harusnya sih udah ada ya, BetterCap. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menjalankan aplikasi, cek dulu BetterCap-nya itu. Misalkan ini contoh saya mau menjalankan BetterCap, jadi kan saya udah ketik Better, nah saya pencet tab itu nggak ada BetterCap, adanya EtherCap ya. Nah teman-teman bisa install. Nah, ini BetterCap ORG. Nah ini ternyata ada di GitHub ya teman-teman. Nah installation, nah di installation kalau pakai Docker bisa seperti ini, Docker pull BetterCap. Nah di sini ada, karena BetterCap menggunakan Golang ya, di sini juga harus tahu. Nah kalau teman-teman bingung, kita terjemahkan aja ke Indonesia. Nah ini tempatnya harus dimasukin di user local bin BetterCap ya. Nah, jadi kita perintah atasnya kita copy. Jadi teman-teman nggak usah bingung, tinggal paste aja. Nanti dia ini akan download GitHub-nya ya, menggunakan bahasa Golang. Ini salah satu contoh ya teman-teman untuk menggunakan aplikasi ya. Pertama kita cek dulu ya, dicek, habis itu ke iniannya nih, kali Linux tools-nya ya. Nah cek, nah harusnya ada nih. Tapi setelah kita cek nggak ada ya, berarti kita harus install lagi. Kita ke sini, baru instalasi. Nah ini udah selesai. Habis itu kita copy lagi membawanya.
Tadi ini baru proses download ya teman-teman. Oh, biar kita akan coba ke download dulu ya. Jadi nah ini untuk pindah download, jadi teman-teman harus tahu nih kan kita ada di sini nih, ada di Gobin. Nah kan desktop kita itu ada di Kali ya teman-teman ya. Jadi kita perlu 1 2 3. Nah ini teman-teman bisa cek benar apa enggak. Nah, itu ini ada pohon kelebihan ya. Ini sekali ke Kali ya. Ini di folder saya teman-teman ya. Buat teman-teman kan beda ya. Saya akan cek di folder download. Di folder download saya tidak ada. Nah ini teman-teman, kalau jadi teman-teman kalau misalkan kita ke root dulu, dan kita coba ke cd, apakah ada. Nah sepertinya tidak ada teman-teman. Coba kita ke cd sama sini ls. Nah kita harus buat folder namanya bettercat mk. Nah mkdir itu bikin folder ya teman-teman. Bettercat. Nah kalau kayak gini permission denied, berarti kita harus masukkan perintah sudo mkdir bettercat. Ada bettercat ya. Terus
Kita akan coba download lagi. Nah, inilah teman-teman, saya juga kurang membacanya ya. Kita ke Inggrisin dulu. Nah, ini di sini ada tuh deploy method Debian based like Ubuntu. Nah, kita sudah apt update aja. Ternyata kita salah teman-teman. Nah, ini sudah apt update. Ini kita ini dulu ya, hilangin dulu buttercapnya. RM in R ya. Saya mengartikannya RM itu remove min R, itu nama foldernya. Sudo rm min R buttercap. Nah, udah ada lagi kan, kita bersihkan, terus kita update lagi. Terus kita copy bawahnya. Nah, jadi teman-teman ya, itulah pentingnya kita untuk membaca dengan teliti ya teman-teman. Nah, ini udah mulai download ya, dan install. Nah, jadi kalau untuk ini menggunakan apt ya, apt install ulang. Nah, ini lagi di unpacking ya, lagi di ekstrak. Nah, ini tinggal tunggu prosesnya aja, mengekstrakannya. Nah, kita baca lagi di sini. Buat ngejalaninnya ya. Kalau teman-teman kurang paham, bisa nah, setelah ini selesai, kita jalankan perintah untuk dikompil ya, dikompil. Nanti biar dia pindah ke sini secara otomatis di sini. Nah, sudah selesai, kita jalankan perintah ini.
Nah, di sininya ada keterangan Go Get itu udah nggak ada lagi. Nah, karena kita tadi udah upgrade ya. Nah, jadi pakai Go Install. Nah, kita akan coba menggunakan Go Install. Kan belum ada ya teman-teman ya, belum ada. Go Install. Kalau kita lihat di sini, belum ada ya. Go Install.
admin ini kita hilangkan. Ini sepertinya sudah berhasil. Seperti ini ya, go install github.com. Kita bisa cek di sini kalau udah selesai. Oh, nggak ada ya. Nah, tunggu ya, teman-temannya belum selesai ya. Nah, selesai kita gagal, teman-teman. Nah, kalau seperti ini gagal, teman-teman nggak perlu khawatir nih, sebenarnya bukan gagal ya, tapi salah penempatan aja kayaknya. Battle Cat GitHub. Nah, kita coba Gitcon Bettercap ya teman-teman, Gitcon GitHub Bettercap yang tadi URL itu. Kita akan coba di sini aja, Gobin. Sudah ternyata teman-teman, udah ada Bettercap nih. Jadi ternyata ini kita berhasil ya teman-teman ya. Nah, ini cara installnya. Nah, itu teman-teman, jadi teman-teman untuk install itu semuanya sudah ada ya perintahnya, jadi teman-teman tinggal copy paste aja seperti ini nih kan, Linux berbasis Debian seperti Ubuntu. Nah, ini kalau ada seperti Ubuntu kali Linux, nah itu kita bisa ikuti perintah yang ada di sini. Nah, paling kayak seperti ini yang tadi kan, go get ini. Nah, ternyata go get ini udah nggak ada,
diganti dengan ya go install. Nah, kalau kita udah pakai go install, min u nya itu nggak usah dipakai ya. Ini sebenarnya URL-nya ya. Jadi sebenarnya itu kita harusnya pakai HTTPS, tapi ini otomatis oleh aplikasinya. Aplikasi si go install ini dia langsung ke URL https github.com bettercap seperti ini, langsung ke github-nya ya. Nah, teman-teman tinggal go install min nggak bisa, coba kita pencet apa, kita ketik go have install ya kan. Nah, ternyata cuma penggunaannya go install doang. Nah, berarti nggak ada u nya, ini nggak ada ya. Nah, nanti go install github bettercap. Nah, ini ternyata menu nya nggak usah dipakai, dan terus ternyata di sini pakai perintah latest terbaru, suruhnya pakai perintah latest. Nah, di sini ngasih tahu nih, gue install ada versi berbedanya, versi barunya, gunakan coba perintah ini. Nah, maka kita ganti perintahnya dan berhasil teman-teman. Dan habis itu kita cek. Nah, saya ceknya di sini di Gobin ya, di Gobin ya, Gobin. Nah, kan di sini suruh cek di sini nih, Gobin bettercap. Nah, depannya Gobin ini beda-beda teman-teman ya. Kalau di saya kan home kali, bisa jadi teman-teman di sini home apa gitu. Ini tergantung nama user teman-teman. Di sini kan user saya user kali namanya. Nah, Gobin, dan terus kita ls, ternyata ada bettercap. Nah, terus cara gunainnya adalah, karena ini warnanya hijau, berarti dia udah executable ya, file yang bisa di execute ya, bisa dijalankan langsung. Bettercap ini aja perintahnya, klik titik garis miring bettercap. Nah, you don't have permission to capture. Nah, berarti sudo bisa kan teman-teman ya. Jadi ini saya langsung mengcapture jaringan saya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat teman-teman yang pemula, terus berlatih. Jangan lupa baca lebih teliti lagi ya. Jangan takut kalau dokumentasinya bahasa Inggris, teman-teman bisa gunakan Google Translate ya. Sekarang tuh udah canggih, jadi untuk bahasa teman-teman seharusnya sih tidak ada kendala ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.